Selamat datang di Bicara Logis. Bayangkan kalau suatu waktu Anda mendengar kabar bahwa pacar Anda selingkuh, kemudian Anda meringkuk dalam kesedihan yang mendalam. Setelah itu Anda menyendiri dan di tengah kesendirian Anda mulai merenungkan hikmah di balik perselingkuhan tersebut. Dari mulai pertanyaan mengapa dia harus selingkuh, apa sebabnya, apa hakikat perselingkuhan itu? Mengapa saya yang harus jadi korban? Mengapa orang itu yang harus jadi pelaku? Mengapa kesedihan itu harus datang? Apa hubungan antara perselingkuhan dengan kesedihan? Apa itu perselingkuhan dan apa itu kesedihan? Dan pertanyaan-pertanyaan serupa lainnya. Sejujurnya tanpa Anda sadari, Anda sedang berfilsafat. Melalui ilustrasi tersebut, saya ingin mengatakan bahwa baik secara sadar atau tidak, tradisi berfilsafat itu sejujurnya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Keliru jika ada yang bilang kalau filsafat itu adalah ilmu yang mengawang-awang dan tak mampu menancapkan kaki di atas permukaan bumi. Filsafat itu senantiasa menampilkan wajahnya setiap hari, hanya saja kadang kita tidak sadar. Sejauh kita memiliki nalar dan nalar tersebut kita gunakan secara serius dan mendalam, maka dari sanalah filsafat itu akan terlahir. Tentu dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda, cara berpikir seorang filsuf sungguhan sudah pasti berbeda dengan cara berpikir orang-orang awam. Tapi yang jelas, semuanya berfilsafat dengan kadar kedalamannya masing-masing. Lalu apa itu filsafat? Sebenarnya pertanyaan ini sendiri merupakan bagian dari pembahasan filsafat. Sampai sekarang tak ada satu definisi pun yang disepakati oleh para filsuf terkait istilah ini. Yang sering kita dengar adalah arti kebahasaannya saja. Bahwa filsafat itu artinya mencintai kebijaksanaan. Tetapi, apa definisi sungguhnya dari filsafat? Tidak ada jawaban yang bisa melahirkan kata sepakat. Sebab masing-masing filsuf menyuguhkan jawaban yang sesuai dengan kecenderungan filsafatnya masing-masing. Dari mereka memaknai filsafat sesuai dengan fokus perhatiannya sendiri-sendiri. Filsafat dalam pandangan seorang metafisikawan sudah pasti berbeda dengan filsafat menurut filsuf Marsian. Filsafat menurut seorang idealis sudah pasti berbeda dengan filsafat menurut pandangan kaum empiris. Filsafat telah memancarkan spektrum mazhab yang beragam dan berwarna-warna. Bahkan satu mazhab sendiri bisa melahirkan turunan yang berlimpah. Dan karena itu, masing-masing filsuf memaknai filsafat dengan pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan dan madhab-madhab yang dianutnya. Ada filsuf yang mengartikan filsafat sebagai ilmu yang membahas tentang wujud. Sebagai wujud, semua yang berwujud menjadi objek kajian utama dalam filsafat, baik Tuhan, alam semesta maupun manusia. Filsuf lain mengartikan filsafat sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya sesuai dengan kemampuan manusia. Tak jauh berbeda dengan definisi tersebut. Filsuf lain mengartikan filsafat sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar utama bagi semua fenomena wujud. Ada juga filsuf yang mengartikan filsafat sebagai refleksasi rasional dalam membaca suatu fenomena tertentu dalam kehidupan manusia. Di luar sana masih ada setumpuk definisi lain tentang filsafat, sesuai dengan kecenderungan dan perhatian para filsuf itu sendiri yang memang bermacam-macam. Namun dari sekian banyak definisi itu ada beberapa ciri yang bisa kita jadikan tolak ukur untuk membedakan filsafat dengan tradisi berpikir biasa. Ciri-ciri itu antara lain: pertama, berpikir secara radikal.
Kata radikal sering diidentikan dengan keras, tapi yang kita maksud di sini bukan itu. Berpikir secara radikal artinya berpikir sampai ke akar dan dasar. Berpikir secara mendalam. Di saat orang biasa berpikir di atas permukaan, orang yang bergelut dengan dunia filsafat akan masuk ke lorong-lorong kedalaman yang jarang dipikirkan oleh banyak orang. Kenapa saya harus hidup? Dari mana saya berasal? Dari mana saya hidup? Dan kemana kelak saya akan kembali? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan radikal yang hendak dijawab oleh filsafat. Kedua, sistematis. Cara berpikir seorang filsuf harus sistematik. Tidak asal-asalan. Ada metode yang dijadikan pijakan, ada kaidah yang dijadikan sebagai rujukan, dan ada kebenaran yang hendak dicapai. Persis pada titik ini, filsafat dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial keagamaan kita, yang kerap disesaki oleh orang-orang yang suka berpikir semaunya saja. Orang yang memiliki nalar filosofis tak akan suka membuat banyak keributan. Kadang kita terjebak pada diskusi-diskusi yang tidak berguna dan tidak jelas arahnya. Filsafat mengajak Anda untuk menghindari diskusi dan percakapan semacam itu. Kalau Anda tidak setuju dengan suatu pandangan, kemukakan argumen tandingan. Tidak usah menebar cacian dan kata-kata yang tidak wajar. Susun argumen Anda secara terstruktur, sistematis, dan rapi. Filsafat mengajak kita untuk berpikir seperti itu. Ketiga, rasional dan kritis. Filsafat tak mungkin dipersandingkan cara-cara berpikir dengan yang irasional dan berbau mistis. Jika Anda percaya bahwa sakit perut yang Anda terima gara-gara jatuhnya sebuah pohon keramat, filsafat akan menolak cara berpikir semacam itu. Kalau Anda percaya bahwa sebab dibalik retak hubungannya Anda dengan pacar Anda gara-gara taburan tanah yang mengelilingi rumah Anda, filsafat akan menerima penjelasan semacam itu. Filsafat mengajak kita untuk berpikir secara rasional, berpikir dan menyuguhkan penjelasan yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum akal. Jika orang biasa mudah puas dengan penjelasan para leluhur yang sudah terwariskan, filsafat mengajak Anda untuk berpikir kritis tentang semua yang Anda terima itu, selama itu berada dalam wilayah nalar, radikal, rasional, kritis, dan sistematis. Itulah yang menjadi ciri utama dari filsafat. Betapapun banyaknya definisi yang dikemukakan untuk mengartikan istilah itu.